Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Mas Jaka, sebelum kita berdiskusi, kita coba mendengarkan dulu pandangan dari tokoh cendekiawan Muslim Buya Syafi'i Ma'arif yang sudah terhubung lewat saluran telepon. Buya Syafi'i Ma'arif, selamat pagi. Kelihatannya terputus, nanti kita akan coba melanjutkan lagi atau mencoba menghubungi Buya Syafi'i Ma'arif. Tapi kalau kita melihat yang kemarin ini, Mas Jaka, sebetulnya yang membuat rusuh itu, apakah memang benar-benar kelompok gelap atau orang-orang gelap yang memang hanya menunggangi saja unjuk rasa yang terjadi kemarin, atau memang masih ada hubungannya? Karena kalau kita lihat polisi sudah mengatakan sudah ditangkap sekian orang perusuh, kemudian juga ditemukan uang-uang dan mereka mengaku dibayar, disebutlah katanya satu orang dikasih 300.000. Lalu juga ditemukan ada mobil yang berisi batu. Lalu ada berbagai peralatan-peralatan untuk membuat rusuh yang lain. Nah, ini kan sebetulnya harusnya bisa diketahui. Bagaimana? Ya, ini kan tugas polisi untuk mengungkap kasus ini kan sudah ada lebih dari 250 orang yang ditangkap karena diduga melakukan kerusuhan, sekaligus ada yang menjadi provokator. Dari mereka kan bisa dikorek. Sebenarnya yang membayar mereka itu siapa, yang menyuruh mereka itu siapa, dan dari situ ketahuan apakah aksi kerusuhan ini memang hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan suasana chaos, atau mereka yang memang ada terkait dengan pemilu. Artinya dari situ bisa ketahuan, dan kalau ketahuan tentu ada konsekuensi hukum yang harus ditimpakan kepada mereka yang menjadi dalang. Mas Jaka, kita akan coba menghubungi lagi Buya Syafi'i Ma'arif. Buya Syafi'i Ma'arif, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam. Buya, kita prihatin dengan apa yang terjadi beberapa hari belakangan, khususnya di sekitar wilayah Tamrin dan juga di Tanah Abang, Petamburan. Kalau kita melihat itu, apakah memang perusuh itu bagian dari orang-orang yang berunjuk rasa, atau memang benar-benar orang-orang yang hanya menunggangi, tidak ada kepentingannya, tidak punya keinginan atau aspirasi yang sama, hanya coba memanfaatkan? Kalau Anda melihatnya seperti apa, Buya? Ya, ini memang perlu diadakan diinvestigasi. Memang segala kemungkinan bisa terjadi. Sebab kan sebelum itu kita sudah dengar juga maunya tidak mau melalui lembaga penyelesaian oleh MK, kemudian juga ada people power. Itu kan kalimat-kalimat yang sangat provokatif. Seakan-akan negeri ini bukan negara hukum lagi gitu. Jadi menurut saya harus dicari betul siapa sesungguhnya. Dalam keadaan yang begini ini kan memang ada penumpang-penumpang gelap, selalu ada dalam keadaan yang semacam ini. Oleh sebab itu kita untuk memastikannya perlu pihak kepolisian menjelaskan ini siapa sebenarnya mereka sampai ada korban semacam dia. Kalau melihat penanganan petugas kepolisian dan juga dibantu oleh TNI di lapangan sejauh ini, Anda lihat seperti apa, Buya? Karena misalnya mereka sudah mengatakan tidak membawa peluru tajam karena yang dihadapi adalah saudara-saudara. Tetapi ada sebagian orang yang lain mengatakan ya harusnya juga ada batasnya seperti apa. Karena kalau kita lihat kan kerusuhan yang mengikuti unjuk rasa itu sudah melanggar berbagai batas waktu, misalnya harusnya jam 6 sore sudah diberikan kelonggaran oleh petugas, tetapi malah bikin rusuh. Sampai batas mana negara bisa menoleransi hal-hal seperti ini, Buya? Memang sejauh mungkin pihak keamanan tidak memakai kekerasan Jadi kalau kerusuhan itu sudah melampaui batas, itu memang harus diambil tindakan yang wajar. Tapi kalau bisa sih jangan ada yang meninggal. Itu yang menurut saya kadang-kadang saya sedih di situ itu. Jadi coba diteliti siapa yang menembak sebenarnya. Peluru yang jelas mana, atau apa itu peluru polisi atau peluru dari pihak lain yang kita tidak tahu. Ini harus dijelaskan nih. Kalau tidak kita orang berspekulasi, timbul kecurigaan lagi, habis umur kita energi untuk ini. Untuk para elit, Buya, apa seruan yang bisa kita sampaikan? Apa yang bisa Buya sampaikan untuk para elit, terutama yang terkait dengan kontestasi Pilpres ini? Karena kalau saya berpikir ketika tokoh-tokoh berkata, harusnya pengikutnya itu nurut. Bagaimana, Buya?
Ya, saya berharap para elit ini memakai akal sehat ya. Kita berpikir secara ini negara hukum, secara konstitusional gitu ya. Jadi kalau ada presiden tidak usah turun ke jalan dong. Jadi selesaikan melalui lembaga yang ada. Masa kita mau menafikan semua lembaga ini? Kan ini hasil panjang ini ya. Ada konstitusi, ada MK, ada KPK, ada PPATK, ada AK. Itu kan perjuangan panjang. Jangan itu dianggap tidak ada. Kalau kita menganggap tidak ada, itu kita berpikir anarkisme dan unkonstitusional. Inkonstitusional kan sudah tidak benar itu. Sama sekali tidak mendidik ya. Terakhir Buya, ada seruan Anda untuk saudara-saudara kita yang masih mungkin mau berunjuk rasa. Seruan Anda Buya. Saya rasa pakailah energi untuk yang lainnya, lebih positif ya, yang lebih daripada ini kan kita tidak tahu nih apakah mereka diinisiatif sendiri atau ada aktor di belakang, ada cukong di belakang, kita kan tidak tahu semua. Jadi oleh situ berhentilah berunjuk rasa ya. Kita selesaikan masalah bangsa ini secara baik, ya, secara hukum. Jadi tidak dengan emosi yang tak terkendali semacam ini. Baik, semoga itu yang terjadi. Terima kasih Buya Syafi'i Ma'arif sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Media Indonesia. Yuk. Seruan itu jelas, Mas Jaka, bahwa ya tempuhlah jalur hukum. Betul. Karena kita bukan pakai hukum rimba begitu. Nah, tapi kan memang kebebasan berekspresi tetap diberikan. Apa batasan yang harus diambil, terutama untuk para petugas di lapangan, untuk tahu bagaimana batasnya? Karena kalau kemudian terlalu dimaklumi juga, padahal kerusuhan itu sudah mengancam jiwa misalnya, kan berbahaya juga. Ya, saya pikir kan aparat udah punya SOP dan standar baku bagaimana menangani kerumunan massa yang demikian besar ya. Artinya ketika pasti mereka pertama akan melakukan langkah-langkah persuasif. Dan itu yang dilakukan hingga tadi malam dengan menghimbau untuk membubarkan secara damai, secara tertib. Tetapi ketika sudah ada perusuh ini kan beda dengan demonstran ya. Kalau demonstran mungkin mereka murni ingin menyampaikan aspirasinya, tetapi kalau perusuh, ya mereka memang bertujuan untuk membuat kerusuhan, untuk membuat negara ini tidak aman, chaos, dan pasti ada agenda penting di belakangnya, agenda yang di luar konstitusional. Artinya ini yang harus betul-betul diungkap sampai ke akar-akarnya, siapa yang merancang, siapa yang menjadi dalang, dan yang paling penting sebenarnya kan ada pertanyaan mendasar. Sebenarnya tujuan demonstrasi ini apa? Apakah untuk mengubah hasil pemilu? Kalau tujuannya itu ya mustahil. Karena tidak mungkin mengubah hasil pemilu yang sudah diumumkan oleh KPU dengan kemenangan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin lewat demonstrasi. Yang hanya bisa mengubah itu kan hanya Mahkamah Konstitusi. Artinya ketika pasangan Pak Prabowo Sandi itu merasa ada kecurangan, merasa tidak adil pelaksanaan pemilu, ya bertarunglah habis-habisan di MK. Berikanlah bukti-bukti yang kuat sehingga mereka bisa membalikkan hasil yang sudah diumumkan KPU. Bagaimana memastikan bahwa penegakan hukum ini jangan sampai dianggap sebagai kriminalisasi pemerintahan otoriter, karena itu sempat mengemuka juga. Sekarang kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita akan coba dengarkan pendapat masyarakat dulu ya, Mas Jaka, terkait dengan apa yang terjadi kemarin dan editorial kita pagi ini, tiada ruang untuk perusuh. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Papua Barat, ada Pak Elisa. Pak Elisa, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi Pak Elisa. Silakan Pak. Selamat pagi. Pendapat Anda Pak. Iya, yang jelas mewakili masyarakat pencinta damai di tanah Papua. Papua dan Papua Barat. Kami menyatakan prihatin yang mendalam dengan kegiatan yang terjadi 2 hari. Itu satu hal yang tidak mesti terjadi. Kalau ada kesadaran dari elit-elit politik yang bisa menerima dan menjalankan konstitusi dengan benar. Tapi itulah, apa mau dikata, nanti sudah jadi bubur. Yang jelas fakta-fakta dari kejadian itu sudah ada amplop uang dan sebagainya, cerulit dan sebagainya. Nah ini,
Dan memang tidak perlu ada ruang untuk mereka-mereka yang membuat rusuh negara yang ingin damai. Ya, dengan demikian pihak kepolisian silakan mengusut elit politik. Saya tidak mau bicara aktor intelektual itu diberikan kepada orang-orang terpelajar yang berakhlak baik. Ya, kalau kita bilang dia aktor intelektual sementara akhlaknya buruk, mau bikin rusuh dan mau merusak NKRI, itu bukan intelektual itu. Ya, ada intelektual, ada cendekiawan. Itu dia itu aktor bukan aktor intelektual itu. Mohon maaf Bung Jaka. Tapi itulah yang saya lihat. Dengan demikian, tokoh-tokoh seperti yang selama ini bersuara, Fadli Zon, Andre Rosiade, politikus yang baru tumbuh berkembang, baru seumur jagung tapi ngomongnya besar. Nah sekarang ini, kemudian senior mereka Amin Rais, ini cikal bakal. Baik, terima kasih. Kita di Indonesia Timur menginginkan kedamaian, bukan melihat hal-hal seperti itu. Tapi yang terjadi setelah saya ngamati, itu bukan murni orang Jawa, ada campuran. Apalagi perempuan itu, Muskita, itu dari Maluku itu. Baik Pak, kita ingin ada kedamaian di antara kita, itu kata kunci dari Pak Elisa. Terima kasih sudah berpendapat dari Papua Barat. Di belakang Pak Elisa ada Ibu Hajah Ong Maihua dari Jakarta Selatan. Bu Ong, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo, Bung Jaka. Selamat pagi, Bu Ong. Silakan Bu, pendapat Ibu. Pendapat saya, seharusnya Paslon 2 itu legowo. Bertemu dengan Pak Presiden Jokowi, mengucapkan selamat. Ini enggak, justru dia malah mengompori. Terserah kepada pendukung saya. Kalau memang keputusan KPU tidak sesuai dengan keinginan dia, kan bisa menempuh jalur hukum, Mas. Dan itu katanya mau ditempuh kan Bu, untuk mengajukan gugatan ke MK ya katanya. Kan Bung Leo? Iya. Akan. Tetapi kan dia mendorong kepada pendukungnya. Apa yang kita lihat? Kasian kan? Negara ini kapan tentramnya? Polisi, TNI. Sudah 2 malam, Bung Leo. Beliau-beliau itu tidak tidur, dan ini dalam bulan puasa. Bulan suci Ramadan kita ingin beribadah. Janganlah, ini enggak. Tolong diusut tuntas siapa di balik perusahaan itu. Masa ada ambulan, Bung Leo? Bu. Ambulan itu hanya untuk seorang sakit, ngangkut jenazah. Ini ngangkut duit, ngangkut konblok, ngangkut celurit. Apa-apaan ini? Kalau memang mau demonstrasilah kepada Bawaslu. Ini enggak. Malah terjadi kerusuhan, bakar sana, bakar sini. Itu kan membuat kacau, sehingga ekonomi kita itu di mata dunia akan, itu Indonesia tidak aman. Dampaknya kemana-mana ya, Bung ya? Di luar negeri itu kita kan, bagaimana Indonesia akan bangunlah bangsa ini, anak negeri ini, agar makmur, sejahtera, Bung Leo. Terima kasih. Terima kasih Bu Ong Maihua dari Jakarta Selatan. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Ong ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi, silakan Pak. Kami sangat prihatin atas kejadian aksi demo anarkistis dan aksi kerusuhan yang berada di Bawaslu, Petamburan, Gambir di Jakarta pada 21 dan 22 Mei pasca penetapan rekapitulasi pemilu oleh KPU. Kejadian ini sebenarnya berawal dari sikap penolakan Prabowo terhadap hasil rekapitulasi pemilu oleh KPU maupun bentuk ancaman-ancaman sebelumnya, yaitu people power dari kelompoknya. Kemudian begini, ini yang terpenting, sekalipun pada akhirnya bahwa Prabowo mau menempuh jalur konstitusional melalui MK dalam sengketa Pilpres ini, namun pertanyaannya, kenapa Prabowo tidak mau meredakan pendukungnya agar tidak turun ke jalan atau tidak melakukan aksi demo sehingga efektif untuk menunggu keputusan MK? Nah, kami mendukung langkah TNI Polri untuk menindak tegas pelaku dan dalang kerusuhan termasuk dari demo anarkistis tersebut. Dan kami mendukung adanya pertemuan Jokowi Prabowo kemudian ditindaklanjuti dengan rekonsiliasi nasional. Mari kita hormati bulan Ramadan ini sebagai bulan yang benar-benar penuh atau suci, damai, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang benar-benar beragama. Terima kasih. Baik,
Terima kasih Pak Bambang Sartono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi. Di belakang Pak Bambang ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Jaka, selamat pagi Leonard. Selamat pagi Pak. Ya, silakan Pak Edward. Pertama, kita mengucapkan keprihatinan atas kejadian 2 hari berturut-turut terhadap aksi kerusuhan. Saya bilang bukan demo, tapi aksi kerusuhan. Yang kedua, saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi. Dia membuka hati untuk semua pihak untuk melaksanakan pembangunan Indonesia, tetapi menegaskan bahwa tidak akan memberi ruang kepada perusuh, karena kenyataan yang terjadi adalah kerusuhan. Ketiga, apa bukti-bukti yang disampaikan oleh kepolisian, ada uang yang dibagikan beramplop dan sebagainya. Ini harus diutus tuntas, karena yakin ada dalang, karena sudah ada skenario untuk menyerang asrama Brimob. Itu yang pertama. Yang ketiga, berlakukan equality before the law. Seluruhnya, seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang Sartono, ini akibat dari narasi-narasi yang dibangun sebelumnya. Nah, yang kita sesalkan, pemain-pemain dalam pemilu, yaitu parpol, seperti PAN, Demokrat, itu sudah mengakui keunggulan. Sekarang kan yang ngotot ini supporter, yang kita nggak jelas statusnya, cuma supporter kok, nggak tahu ini siapa. Pihak golongan 1 bilang ini bukan kami, paslon 2 juga bilang ini bukan kami. Lah ini siapa? Seharusnya waktu menyampaikan pidato kemarin, Prabowo menegaskan, jangan setengah hati. Harusnya menegaskan, jangan adakan lagi demo-demo atau gerakan-gerakan yang dapat membuat kerusuhan bangsa ini. Kita harus lebih mementingkan kepentingan bangsa dari kepentingan golongan. Kami akan menghadapi kekalahan ini dengan mengajukan bukti-bukti untuk kemenangan kami di jalur yang benar, yaitu MK. Mestinya begitu, bukan setengah hati. Menyalahkan polisi, jangan menyalahkan tentara, jangan terlalu keras, baju Anda dari uang rakyat. Lah uang rakyatnya yang kasar. Baik, terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Kita akan bahas pendapat para pemirsa ini, Mas Jaka, tapi selepas jeda, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, tadi para pemirsa dari Papua, dari Jakarta, dari Jawa Tengah, dari Bengkulu mengatakan prihatin, dan mereka mengharapkan bahwa pengusutan itu segera dilaksanakan, karena memang kalau tidak segera, kecepatan di sini penting juga kan, karena kalau tidak, semoga tidak terjadi, tapi jangan-jangan terjadi lagi kerusuhan ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang itu bisa dilakukan? Ya, kalau kita lihat bukti-bukti yang sudah ada, sebenarnya polisi bisa ya. Kan kalau kita lihat petunjuknya itu kan sudah sangat jelas ya. Tadi beberapa penelpon mengkaitkan dengan pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh jauh sebelum kejadian ini. Kemudian juga fakta-fakta yang ada seperti ambulan yang berisi batu dan segala macam. Bahkan kalau kita lihat sepertinya ada indikasi emang udah diantisipasi akan ada kerusuhan. Kalau kita lihat dari pernyataan salah satu ketua parpol di daerah, bahwa mereka diinstruksikan untuk mengirim setiap cabang partai di daerah mengirim 1 ambulan ke Jakarta. Itu kan ada indikasi apakah emang sudah direncanakan atau ini yang harus dibuktikan. Kenapa mereka harus mengirim setiap ambulan? Apakah sudah ada antisipasi nanti akan ada korban? Kan agak aneh juga. Saya pikir ini menjadi petunjuk bagi polisi untuk betul-betul mengungkap tuntas siapa yang berada di dalam kerusuhan ini. Kalau tindakan tadi ada pemirsa juga yang berharap bahwa sebetulnya Prabowo Sandi harusnya bisa lebih lagi, bisa datang misalnya ke lokasi, kemudian menyerukan pulanglah, karena kita akan menempuh jalur hukum. Ada bahkan yang menyamakan atau mengingat masa lalu, waktu itu Basuki Cahayapurnama pada saat pendukungnya tidak mau pulang, Basuki sendiri yang mengatakan pulanglah, dan akhirnya pulang. Ya, saya pikir di satu sisi kita menyambut baik ya, akhirnya bahwa kubu 02 akan mengajukan gugatan ke MK hari ini rencananya sebelum tenggat berakhir besok. Tetapi akan lebih bagus ketika mereka punya langkah yang konkret untuk meredakan masanya untuk agar tidak lagi berunjuk rasa secara konkret. Kalau kita lihat kemarin pidato Pak Prabowo juga sudah
menginginkan bahwa semua pihak untuk menahan diri. Tadi juga Pak Prabowo lewat video juga menyatakan meminta masa untuk pulang beristirahat. Oh, sudah sampai ya? Sudah, tadi lewat video. Lewat video di media sosial? Ya, disebarkan, dan saya pikir ini sebuah langkah yang mudah-mudahan bisa didengar oleh para pendukungnya untuk tidak lagi melakukan unjuk rasa. Berkali-kali kita mengatakan bahwa unjuk rasa itu kan hak untuk menyampaikan pendapat yang dijamin konstitusi. Tetapi kita juga selalu mengingatkan ketika unjuk rasa itu tidak dikelola dengan sangat bagus, itu akan sangat berpotensi ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu untuk membuat kekacauan. Rawan, ya? Seperti dalam unjuk rasa kali ini, jelas sekali bahwa para perusuh, para aktor-aktor jahat, bukan aktor intelektual. Saya setuju tadi dengan Pak Elisa, bahwa mereka memanfaatkan unjuk rasa ini untuk membuat kekacauan, dan tujuannya saya yakin cuma satu, hanya karena masalah kekuasaan. Mereka mungkin kecewa tidak bisa mendapatkan kekuasaan sehingga menggunakan cara-cara yang di luar konstitusional, atau mungkin karena mereka juga yakin tidak akan menang di jalur konstitusi karena mungkin bukti-buktinya juga tidak terlalu kuat. Karena kalau kita rinci misalnya untuk bisa membalikkan posisi selisih 17 juta, paling tidak kubu 02 itu bisa membuktikan ada kecurangan di 90.000 TPS, masing-masing TPS 100 suara, paling nggak bisa ini sekitar 10 jutaan untuk bisa membalikkan posisi ya. Tapi saya pikir ini ya hampir mustahil bisa dilakukan seperti itu. Tetapi saya pikir apapun yang dilakukan oleh kubu 02 yang akhirnya akan menempuh jalur konstitusi, kita sambut baik, dan kita berharap mereka betul-betul bisa meredakan masanya untuk tidak mengulangi unjuk rasa, karena kalau kita lihat prosesnya ini kan masih panjang. Kalau betul-betul mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi, nanti keputusan itu kalau tidak salah baru akan diumumkan pada 28 Juni. Dan kita khawatir ketika nanti di proses persidangan di Mahkamah Konstitusi ada unjuk rasa terus, kemudian nanti pas ada keputusan juga ada unjuk rasa, dan inilah utamanya lah peran elit untuk betul-betul menahan diri, meredakan para pendukungnya. Elit dari pihak manapun, baik pihak 1 dan pihak 02 itu harus betul-betul menahan diri untuk tidak semakin memanaskan situasi. Tapi hukum tetap harus ditegakkan ya? Harus tetap ditegakkan, karena negara ini akan kacau balau kalau hukum kita abaikan. Dan saya pikir rekonsiliasi nasional harus betul-betul sudah menjadi komitmen ya. Karena kalau tidak ada rekonsiliasi nasional, kok saya takutnya sampai 5 tahun ke depan itu situasinya kita masih agak terbelah. Jangan sampai gajah bertarung, pelanduk mati di tengah-tengah. Jangan korbankan rakyat hanya dengan demi kekuasaan. Semoga itu yang terjadi. Mas Jaka, terima kasih sudah di sini, Mas. Selamat pagi. Selamat. Pemirsa, saat ini demokrasi yang dengan susah payah kita bangun lewat gaya reformasi 21 tahun lalu benar-benar diuji. Demokrasi harus menyatukan untuk menggapai kesejahteraan, bukan mencerai-beraikan yang menjerumuskan bangsa ini ke jurang kehancuran. Itu tugas kita semua, terutama bagi Anda, para elit, untuk memastikannya. Kita harus jaga bangsa kita sama-sama. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.